Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa jitinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis nomor 90 kan? 90 ya. Bab 28 hadis nomor 90. Babul ghadabi fil mau'izati wat ta'limi idza ra'a ma yakrahu. Bab marah di dalam memberi nasihat dan mengajar jika dia melihat apa yang tidak dia senangi. Tuh. Bisi nyangka amak-amakan dina taklim teh eueuh sunnahna. Ya, marah-marah di dalam taklim itu ada sunnahnya. Ini dalilnya nih. Bab marah di dalam memberi nasihat dan mengajar. Idza ra'a ma yakrahu. Apabila dia melihat sesuatu yang dia tidak suka. Hadis nomor 90, haddatsana Muhammad ibnu Katsir qol akhbarana Sufyan an ibni Abi Khalidin. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibnu Katsir. Beliau berkata, akhbarana Sufyan an ibni Abi Khalidin an Qais ibni Abi Hazimin an Abi Mas'udin al-Ansari qala rajulun. Ini dari Abu Mas'ud al-Ansari. Dia berkata, qala rajulun, telah berkata satu orang laki-laki, tidak diketahui siapa laki-lakinya. Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, la akadu udrikus sholata mimma yutawwilu bina fulanun. Hampir-hampir aku tidak mendapatkan sholat mimma yutawwilu bina, karena telah memanjangkan atas kami semua fulanun, si fulan. Ini fulan nih sholatnya lama banget. Hampir-hampir saya ini udah gak mau sholat udah. Kenapa? Kelamaan sholatnya. Fama ro'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin, di dalam majelis memberi nasihat, di dalam majelis mau'izah, asyadda ghadaban min yauma idzin, lebih sangat marahnya daripada hari itu. Ini adalah hari di mana saya melihat Rasulullah paling marah. Sebelum hari ini dan setelah hari ini dan setelah hari itu, saya tidak pernah melihat beliau marah seperti itu. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyuhan nas, innakum munaffirun. Hai manusia, kalian itu orang-orang yang bikin orang lain kabur. Faman sholla bin nasi falyukhaffif. Maka barang siapa yang sholat beserta manusia, maka ringankanlah bacaannya. Mudahkanlah, ringankanlah. Fa inna fihimul maridho, karena sesungguhnya di antara mereka itu ada yang sakit. Wad dha'ifa, ada yang lemah. Wadzal hajati, dan ada yang punya keperluan. Ini yang jadi penekanannya itu marahnya Rasulullah. Kalau dari teksnya gak kelihatan marahnya gimana.
Cuman dijelaskan saja, tidak pernah marah seperti itu. Berarti marah di dalam taklim itu boleh, tatkala melihat sesuatu yang tidak dia suka. Resep sate hayam, resep sate domba amek. Belegung. Enggak. Hmm. Hmm. Kriteria ringan itu lihat makmum. Jadi kira-kiranya makmum ini dianggap panjang itu sepanjang apa? Dianggap ringan itu seringan apa? Jadi kalau dulu itu zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baca surah-surah kayak An-Naba itu pendek itu, pendek, ya. Hah? Ya tergantung. Jadi apa namanya mufassalat itu ya? Itu surah-surah yang fasol-fasol yang dipecah-pecah itu. Itu kan kalau buat kita sekarang udah panjang hitungannya. Cuman dulu zamannya Rasulullah itu hitungannya pendek. Jadi kalau misalkan baca Yasin itu masih pendek zaman Rasul itu. Baca Ar-Rahman itu masih pendek. Kalau zaman sekarang itu dikasih Ad-Duha itu udah udah kepanjang. Makanya lihat makmum. Lihat makmum. Ada lagi pertanyaan? Hah? Nah, itu mah tergantung situasi. Lanjut, apa yang dibahas? Qauluhu asyaddu ghadaban qila innama ghadiba litaqaddumi nahihi an dzalik. Lah Rasulullah ini kenapa marah? Karena beliau itu pernah 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 apa? eh, Pernah melarang. Jadi pernah dilarang kok masih aja kayak gitu. Makanya Rasulullah itu kalau ini kejadian pertama kali Rasulullah nggak marah paling udah jangan kayak gitu lagi. Cuman ini udah pernah dilarang tapi masih aja dipanjang-panjangin sholatnya. Lah kalau kita mas sekarang udah gak usah disuruh. Udah gak usah disuruh mendek-mendekin ya. Baca alif lam mim. Kamu itu kalau udah ketahuan imamnya itu bacaannya pendek-pendek, udah baca Fatihah itu bareng aja. Baca Fatihah bareng aja. Nih Ustadz dibaca alif lam mim. Alif lam mim beres. Udah dari awal aja bareng udah. Ya. Soalnya kenapa kan begini sebetulnya itu? Apa sih sunnah? Jadi sunnah mengakhirkan Fatihah dari imam itu, dia ada ilatnya. Apa ilatnya? Ilatnya itu supaya mendengarkan bacaan imam. Itu ilatnya. Nah, maka sunnah mengakhirkan Fatihah setelah imam itu baru berlaku jika imam memberi waktu untuk membaca Fatihah. Jadi tidak ada bacaan yang tidak didengarkan. Ya, jadi imam baca Fatihah, setelah itu imam kasih jeda, ya. Setelah itu baru baca surah. Nah, itu memang disunnahkan membaca Fatihah setelah imam selesai. Tapi kalau imam setelah baca Fatihah langsung baca surah, itu kesunahannya sudah hilang sudah. Karena waktu imam baca surah, makmum baca Fatihah sama juga ada surah yang jadi didengarkan begitu. Ya, jadi ada ilatnya. Tatkala ilatnya hilang, ya maka hukumnya hilang. Jadi hilang ilatnya. Makanya sudah kalau mau baca Fatihah tahu-tahu udah tahu imamnya ini nggak ngasih jeda, ikut aja dari awal udah. Cuman usahakan jangan lebih awal daripada imam. Selesai Fatihahnya begitu. Usahakan. Soalnya kalau misalkan lebih awal daripada imam, ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan tapi itu tidak muhtamad. Gitu. Kemudian haddatsana Abdullah ibnu Muhammadin, hadis nomor 91. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammadin, ini masih bab marah-marah di dalam pengajian ya. Hari Ustadz ya. Marah sama yang gak hadir kan, yang hadirnya kan gak kelihatan. Hadirnya betul gak nanggung. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammadin qala haddatsana Abu Amirin qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilalin al-Madini an Rabi'ata ibni Abi Abdurrahman an Yazid maulal Munba'is an Zaid ibni Khalidin al-Juhani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun anil luqatah. Jadi hadis ini diterima dari siapa? Dari Abdullah bin Muhammad terus sampai ke Khalid al-Juhani. Bagaimana? Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Nah, itu sa'alahu rajulun. Nah, inilah mubtada'nya ya. Mubtada'nya itu khobarnya apa? Khobarnya itu khobar jumlah. Sa'alahu rajulun. Jadi khobar atas nabinya apa? Sa'alahu rajulun. Nabi Muhammad itu telah bertanya kepadanya seorang laki-laki anil luqoti mengenai luqotoh. Luqotoh itu barang temuan. Faqala i'rif wika'aha. Kata Rasulullah itu begini. Kenalilah wika'aha, tali pengikatnya. Auqala wi'a'aha atau kantongnya. Wa'ifa soha dan penutupnya. Tsumma arifha sanatan. Kemudian umumkanlah itu selama setahun. Ya lihat-lihat ciri-cirinya Ciri-cirinya nih lihat-lihat. Kalau sekarang itu laptop misalkan. Warnanya ingat-ingat tuh. Ya, mereknya merek apa ingat-ingat. Nah habis gitu apa? Umumkan. Selama setahun. Jangan disimpan. Ada luqotoh nih, ada laptop nih, simpen gitu ya, gak diumumin. Itu apa? Umumkan dulu. Tsummas tamti' biha. Nah setelah 1 tahun lewat, kemudian pakailah. Istamti'. Jadi istamti' itu apa? Gunakanlah begitu, sesuai keperluan. Ambillah manfaatnya. Fa in ja'a rabbuha fa'addiha ilaihi. Jika datang pemiliknya, maka kembalikanlah kepadanya. Nah ini coba lihat ya, ini hadis. Kalau sudah jadi fikih lain lagi. Maksudnya lain lagi bagaimana? Hukumnya nanti jadi banyak. Lah iya kalau yang ditemuinnya ini dompet, komputer, laptop. Kalau bala-bala, satu kresek gimana? Masa ditunggu setahun? Nah makanya orang bilang kembali kepada Quran hadis itu orang bodoh. Ya. Siapa itu? Wahaboy sama Wahagirl. Orang-orang bego tuh. Murid-muridnya Albani, murid-muridnya Bin Baz. Ya. Murid-muridnya Piranha, ya. Murid-muridnya Khalid WC, itu pun apa orang-orang bodoh tuh. Ini gimana kalau misalkan nemu bala-bala? Kalau nemu bala-bala mau cari hadis yang mana? Cari hadis dulu. Apakah ketemu? Fa'addiha ilaihi. Qala fadolatul ibil. Nah, berkata sahabat itu, bagaimana kalau nemunya unta? Unta itu kan setiap hari nanti ada susunya misalkan. Ya. Terus kan harus dikasih makan kan? Nih kalau saya simpen setahun mati. Ya. Kalau saya simpen setahun mati. Kalau saya kasih makan setahun nanti udah 6 bulan ada yang milik, atau saya rugi dong. 6 bulan ngarit tah. Ya, 6 bulan ngarit gimana? Terus susunya bisa dimakan atau enggak? Bisa diminum atau tidak. Fadolatul ibil. Ini barang temuannya itu unta. Faghadiba hatta ihmarrat wajnatah. Maka marahlah Rasulullah SAW sehingga wajahnya itu memerah. Faqala wa ma laka walaha ma'aha siqauha wa hidauha. Jadi maksudnya begini. Ini sahabat juga agak kacau yang nanya. Ya Rasulullah, yang saya temuin itu unta. Yang saya temuin itu unta. Rasulullah marah. Kamu itu urusannya sama unta itu apa? Masa kamu lihat unta langsung bilang itu luqotoh? Itu kayak kita di tengah jalan lihat kambing. Lihat kambing, tahu-tahu itu luqotoh. Ya nggak bisa, kambing itu jangan seenaknya bilang ini luqotoh itu luqotoh. Nanti ngelihat ada janda aja luqotoh. Gak bisa. Apa urusanmu sama unta itu? Apa ada itu? Ma'aha siqauha wa hidauha. Tuh, kalau si unta ini ada minumannya, unta ini ada sepatunya. Taridul ma'a wa tar'asyajaro. Kemudian ini si unta datang ke air, kemudian dia itu apa? Makan makanan di pohon-pohon. Fadarha, biarkan hatta yalqaha rabbuha, sampai datang pemiliknya. Ya kamu kalau menganggap itu luqotoh, tunggu dulu seminggu. Ini ada yang ngaku nggak? Kalau nggak ada yang ngaku ya bisa aja itu luqotoh. Kalau ketemu ada unta nggak ada orang, belum tentu luqotoh juga. Lah marah dulu Rasul, kamu itu gimana sih? Mikir. Ya, makanya nggak bisa semua perkara itu
kadang-kadang ya bukan kadang-kadang ya dalam kebanyakan perkara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu beliau itu tidak akan ada sampai akhir zaman. Ya, cuman fondasi-fondasi keilmuannya itu ada. Nah makanya orang-orang ini harus bisa mengambil istinbat akan dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kalau misalkan ketemu sama unta di tengah jalan, tiba-tiba itu dianggap lukoto, yang kayak gini ditanyain kamu itu kurang cerdas apa gimana? Iya kan? Lah kita nemu mobil di parkiran masa. Kalau sekarang gitu ya, saya nemu lukoto, terus kita ambil dulu, terus umumin gitu. Ya nggak kayak gitu, itu bukan lukoto. Pastikan sesuatu ini dia lukoto. Itu harus ditanyain. Ola fadolatul ghanam. Nanya lagi. Kalau kambing gimana? Nanya lagi, batak nafsu. Hari eme, laka auli akhika auli dakbi. Ya udah, kalau kamu nemu apa? Kambing yaitu buat kamu atau buat saudaramu atau udah buat serigala sekalian. Rasul. Apa yang ngambek Rasul itu? Ya punya murid kayak gini. Pikir dulu dong. Siapa ini yang nanya? Sa'alahu rajulun wa Umair walidu Malikin. Disebut namanya Umair. Wakilah ghairuhu kama sayati fil luqata. Nanti bakal ada di dalam hadis tentang luqata, hadis nomor 2427. Qauluhu faqadiba imali anahu kana naha qabla dzalika anil tiqatiha wa imali annasaila qasara fi fahmihi faqasa mayata'ayyanu iltiqatuhu ala ma la yata'ayyanu. Nah, kenapa Rasulullah itu marah? Marah itu ada dua kemungkinannya. Kemungkinannya itu Rasulullah sebelumnya sudah melarang. Jadi sudah melarang perkara yang seperti ini dianggap lukotoh. Ditanyakeun deui, pat geus kamari tadi jelaskeun. Nanya keneh ieu mah buta podimin jeung buta akhirin. Ngarti-ngarti wae pat kamari geus. Ini bedanya mutakalimin sama falasifah di sini, kamu masih belum ngerti. Marahnya wajar. Halo? Nah itu. Ya. Dimarah. Marah ya wajar. Kemarin itu udah dilarang. Yang kayak gitu tidak boleh dianggap luqata. Wa imali annasaila qasara fi fahmihi, atau si penanya ini dia qasara fi fahmihi, enggak paham-paham. Lah kok perkara yang sudah ta'yin luqatohnya dikiaskan sama perkara yang belum ta'yin luqatohnya. Kan ada ya, maksudnya itu gini. Ini perkara sudah jelas hilangnya. Kalau misalkan kayak gimana, kayak kita nih masuk ke WC, mau masuk ke WC itu kita ngelihat ada jam tangan nih di atas tempat wudu, gak ada orangnya. Kita keluar jam tangan itu masih ada. Kita selesai sholat jam tangan itu masih ada. Kira-kira hilang gak tuh jam tangan? Barang hilang bukan kira-kira. Nah itu luqata, jelas itu barang hilang. Lah kamu ada yang wudu di atas ada jam tangan itu ya. Orang lagi wudu. Orang lagi wudu di atasnya ada jam tangan terus bilang puntennya luqata, jadi kepret. Sendal. Nah itu sendal ya. Kita banyak sendal nih, banyak sendal gitu. Di dalamnya ada yang sholat. Itu jelas luqata bukan? Bukan. Nah kalau misalkan dia ada balik pulang ngaji, udah sepi. Ada jelas, ada sendal di baru satu di luar. Satu doang. Itu luqata bukan? Belum tentu kan? Bisa jadi punya DKM. DKM paling loba DKM ini paling sering hilang sendal. Soalnya tiap keluar yang terakhir nganggapnya luqata. Nah itu makanya harus yang ta'yin bahwa ini apa? Luqata. Harus yang ta'yin. Kalau nggak ta'yin luqata, jangan dikiaskan. Lah kok kamu itu bebal sekali. Yang tidak ta'yin luqata jadi anggap luqata. Makanya marah. Ya eta tadi carekan. Carekan ke Rasulullah. Enggak boleh kayak gitu. Kemudian, nah itu sudah. Jadi intinya di marahnya itu. Hadis nomor 92. Haddatsana Muhammad ibnul Ala qol haddatsana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdah an Abi Musa qol su'ilan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an asya'a karihaha. Jadi dari Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala terus dari Abu Musa. Nah, Abu Musa ini yang meriwayatkan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha.
ditanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara yang beliau itu tidak menyukainya. Falamma uktiro alaihi ghadiba, tatkala diperbanyak atas pertanyaan itu ghadiba, maka marahlah Rasulullah. Tsumma qala linnasi, kemudian beliau berkata kepada manusia, saluni amma syi'tum. Tanyakan kepada kalian apa saja yang kalian mau. Jadi orang Arab dulu tuh kira-kiranya begini, perkara apa-apa Rasulullah itu dianggap apa ya? Kayak dianggap ramal, kayak dianggap dukun begitu. Jadi nanya-nanya itu perkara-perkara yang gak penting. Ya Rasulullah, nanti Barcelona sama Real Madrid berapa? Dijawab sama Rasulullah itu. Cuman Rasulullah itu kesel kok nanya kayak gitu. Ya. Saya ini orang alim, ayo silahkan tanya. Apa yang kalian mau? Semua perbendaharaan ilmu ada di saya. Nanyanya Barcelona lawan Real Madrid, ini menang siapa? Marah Rasulullah itu. Saking marahnya, guys kagok tanya ke dia bapak sia saha gitu katanya. Ya, saking kok, saking marah, kesel Rasulullah itu. Saya ini orang alim, tanyalah perkara-perkara yang memberikan manfaat buat akhirat kamu begitu. Yang sekiranya orang lain tidak bisa memberitahu. Ini kalau saya sudah tidak ada ilmu yang mana kabar goib, ini tertutup, udah nggak ada lagi. Nah makanya Rasulullah itu sampai marah. Qala linnasi, sampai Rasulullah SAW berkata kepada manusia-manusia, kepada orang-orang, saluni amma syi'tum. Udah tanyain apa yang kamu mau. Nah eta teh nyungkun euy. Kitu teh geus salah sok hayang jika kumaha kepadanya. Nah eta teh nyungkun. Qala rajulun man abi, sampaikan kau, ada orang bertanya, bapak saya siapa? Tes DNA. Saya berkata, siapa bapak saya? Gimana kamu itu udah gak ada pertanyaan lagi. Terus mau ngetes aja kan sama Rasulullah itu. Ola abuka Hudakoh, bapak kamu namanya Hudakoh. Hebat kan Rasul itu. Sampai Rasulullah bapak saya. Kalau kamu nanya sama Ustaz, Ustaz ayo bapak saya siapa? Terus bisa gak jawab. Eta mah jigana siarek dipelet Ustaz sia. Tapi kan kapal palam. Dipelet. Halo. Abuka Hudafa. Pakoma akhudu fakola man abi ya Rasulullah. Yang lain berdiri lagi. Siapa bapak saya Rasulullah? Pakola abuka Salim Maula Syaibah. Bapakmu itu Salim Maula Syaibah. Nah ini orang-orang malah kayak gitu, nggak ngerti Rasulullah ini apa. Nyungkun marah Rasulullah itu. Falamma ra'a Umaru ma fi wajhihi, tatkala Sidna Umar itu melihat tanda-tanda di Rasulullah SAW pada wajahnya, qala ya Rasulullah inna natubu ilallahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, kami taubat kepada Allah. Sudah kami taubat, bukan seperti ini. Gitu. Hanya pengajian itu bukan kayak gitu ditanya. Nah pengajian yang nanya-nanya nasab itu ini nih hadis ini. Hadis Sahih Bukhari nomor 92. Bikin Rasulullah marah. Udah pengajian gak usah bahas nasab-nasab, udah itu. Tesis yang gak ada judulnya, tesis yang gak ada pengujinya, tesis yang gak ada yang ngelulusinnya. Gak pernah wisuda kok ada tesis, jadi gimana ceritanya? Kalau mau bilang ini bukan zuriatnya Rasul, ya udah bilang sampai situ aja udah selesai. Udah gitu terusin lagi ngaji bab wudu, terusin lagi ngaji bab sholat, terusin lagi ngaji bab tauhid, bab akidah. Udah, jangan man abi nanti ditanya bapak kamu siapa, tes DNA lagi, bapak saya siapa, tes DNA lagi, belegung. Apalagi sampai menggalang umat gitu, ayo kita bebaskan Indonesia dari perbudakan. Lah baca bab fikih, perbudakan itu apa? Aing. Aduh, sebel. Ya, nah ini nih hadis ini. Ya, nanya bapak itu. Gak ada. Boleh. Gak ada. Hadis nomor 92. Gak ada sebelahnya ini, soalnya pakai tablet. Aduh. Qauluhu su'ilan nabiyyu an asya kana minha as-su'alu anis saati wa ma asbaha dzalika minal masaib. Nah nanti di hadis nomor 4622 ini bakal ada pertanyaan tentang apa saja, di antaranya itu pertanyaan tentang kiamat nanti ditanyakan. Kapan kiamat? Nah, ini kan makanya ini pertanyaan anfaedah. Unfaedah. Itu tidak berfaedah. Karena faedahnya. Lah kamu kalau tahu kiamat kapan itu urgensinya apa? Kalau kita tahu nih kiamat itu tahun 2300, terus kita mau ngapain?
Ya gini aja udah ya, masih lama gitu kan. Nah kalau tahu kiamat itu besok, kalau kita tahu kiamat itu besok mau ngapain? Mau ngapain? Ya tungguin aja. Ya udah berbuat baik aja kan. Ya gimana kalau kamu mati sebelum besok kayak kita tahu besok kiamat, matinya ntar malam. Makanya orang yang cerdas itu dia hanya akan membahas apa-apa yang penting bagi dirinya. Bab sholat udah selesai atau belum? Nih akidah nih udah selesai atau belum? Itu kepada para pendukung Kang Iman, ayo kita sama-sama perangi lagi Wahabi, ayo. Ini Wahaboy sama Wahagirl lagi enak nih. Ya. Jadi nonton, udah yang nggak percaya Habib udah nggak usah punya guru Habib udah nggak usah ngapain juga, nggak usah punya guru Habib udah. Yang seneng sama Habib ya silahkan, saya termasuk salah satunya. Ya udah, cuman yang senengnya bukan sholawatnya itu bukan, ya sholawatnya mah seneng, bukan tagondringannya itu bukan. Saya seneng tauhidnya, seneng ihyanya itu. Ya udah kita lawan lagi Wahaboy sama Wahagirl. Ini ini masalah nih kalau misalkan Indonesia sudah punya keyakinan Wahaboy sama Wahagirl, udah kita itu mau dijadiin apa gitu. Makanya yang penting-penting aja ya. Apa yang penting itu tauhid, fikih, tasawuf. Meskipun orang-orang kita bersihkan hati kita dari kotoran ya jangan malah dikasih kebencian itu, jangan ya. Jangan, udah. Ya kalau misalkan punya, ini kan sejarah Indonesia mau dirubah, lah udah kasih edukasi. Kalau mau denger sejarah, dengerin profesor sejarah udah. Ya. Masa panjang-panjang sudah. Kami himbau kepada semua umat muslim untuk mendengarkan sejarah dari ahlinya. Sekarang Habib Anu mau ngomong sejarah apa, sudah biarkan dia ngomong saja, tidak usah dipercaya. Yuk kita ngaji lagi bab wudu kan. Aik. Ari atuh ngupload nu Allah nyebut si Imadna teu payu dah. Balagong. Ngupload Iman 10.000 nu lalajolan teh kamari 23.000 nu lalajolan teh. Ngobrokeun tauhid 600. Aik. Jempling. Cek atuh urang teh asup YouTube teh yang dibenerkeun kituna nya. Ini si orang ayah nusa orang yang begitu nado dibenerkeun teh. Wow. Allah kuliah. Untung geus aya dalil pan keur ngamak di nu majelis alim. Panas. Ya pas ya marah lagi majelis alim. Cocok. Ada sama saya TV hadis Ibnu Abbas fi tafsiril Ma'id. Faqoma akharu. Nah ini kan yang berdiri tadi ya, bertanya kepada Nabi Muhammad tentang perkara-perkara. Yang ini nanya siapa bapaknya. Terus berdiri lagi ya, yang lain. Yang lain ini siapa? Sa'dun ibnu Salim, Maula Syaibah bin Robi'ah. Samahu ibnu Abdul Barri fit Tamhid, fit Tarjumati Suhail ibni Abi Soleh. Nah ini pertanyaannya begini. Liqaulihi faqala, man abi ya Rasulullah. Siapakah bapaknya? Ini coba mau ngapain? Bapak saya siapa? Ya udah. Coba ini masih mending yang ditanya bapaknya sendiri. Nah ini pengikutnya Kang Imad ini, Masya Allah, yang ditanya bapak orang lain. Buat apa? Ini masih nanya bapaknya sendiri. Ya Rasulullah, yang di sebelah saya ini bapaknya siapa? Kumadia, kepret. Kirnawan. Nanyakan bapaknya siapa? Kamu itu nggak tahu. Peko. Aduh. Wala sa'ad sama ila ghairi abihi bi khilafi ibni Hudzaifah wa sayati mazid la dihadap di tafsir suratil Maidah. Nanti memang ada pertanyaannya kenapa? Kenapa ada pertanyaan ini?
Falamma ra'a Umaru wa Ibnu Khattab, tatkala Sidna Umar bin Khattab melihat ma fi wajhihi, apa-apa yang ada di dalam wajahnya Rasulullah. Atuh sing taunya Rasulullah itu ngejawabnya mukanya sambil merah, sambil kesel. Hare-hare we mah. Ustaz, apa bedanya wujud dengan mawujud? Ya, wujud teh. Wujud teh eta imma sifat au imma hal. Kalau mawujud itu ainul mawujud. Ada yang mengatakan wujud itu ainul mawujud. Ustaz, ari sifat ma'ani jeung ma'nawi apa bedana naon? Ari sia. Dijelaskeun udah dijelaskeun. Ari amak. Sing nyaho eta teh euy guru sia teh keur amak. Gitu. Nah, dari muka begitu. Tapi nya memang jigana Rasulullah mah marahna teu kitu. Nya matak teu rumasa oge. Matak teu rumasa oge. Jiga lamun orang Medan ngadangu urang Sunda amek da moal rumasa. Seserian. Ya seserian moal rumasa di amekan gitu orang Medan. Oh keur amek cenah. Wala ya Rasulullah inna natubu ilallah ay mimma yujibu ghadbak. Maksudnya taubat kepada Allah dari apa? Dari perkara yang membuat engkau marah. Karena membuat Rasulullah marah itu dosa. Dosa besar. Nah ini orang-orang tuh gak tahu lagi berbuat dosa. Dipikirnya lagi taklim. Oh, ya, dipikirnya lagi taklim. Awas, ada dosa-dosa berkedok taklim. Seperti apa? Seperti menghasut orang lain. Adu domba, mengadu domba. Iya. Nah itu tadi saya bilang, adu domba itu di antara salah satu yang zohir dan majaznya haram. Zohirnya haram, majaznya haram. Ya, zohirnya ngadu domba, ya ada domba sama domba diaduin. Itu jangankan pakai uang, nggak pakai uang pun haram. Apalagi kalau duitan. Haram. Lah adu domba majaznya apa? Bikin dua kubu ini saling membenci. Ini udah final, yang nggak percaya nggak bakal bisa dibikin percaya. Yang percaya ya udah final. Ini dibikin-bikin biar membara. Itu pun adu domba. Ya. Kan sang raja sendiri yang bernyanyi, adu domba, mengadu domba. Jangan sampai lagu apa itu? Minuman keras, miras, apapun namamu. Nanti ada dan narkotika, tika. Itu kan? Itu jangan sampai kejadian. Yang satu kejadian sama anaknya, yang satu kejadian sama bapaknya. Jangan sampai itu. Nah. Awas, yang sama anaknya udah kejadian, yang satu ini jangan sampai kejadian sama bapaknya. Ya, aing riweuh sana YouTube. Jadi, awas tuh hati-hati. Aduh. Memang juga. Anna Umar baraka ala rukbatayhi. Udah lihat di dalam hadis Anas Al-Ati, nanti di hadis 93, ini kan 92 ya. Sidna Umar itu beliau sampai sampai berlutut. Sampai berlutut sama Rasulullah itu. Faqala radina billahi robba wa bil islami dina. Ya Rasulullah, kami ridho Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai din, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabi. Wal jam'u bainahuma zahirun bi annahu qala jami'u dzalika fa naqala kullun minas sahabiyya ini mahafizah. Selesai. Tanbih. Berapa ini? Tuh, gara-gara nyanyi euy. Qasara. Tanbih. Ada tanbih. Qasara al-musanniful ghadaba 'alal mau'izati wa ta'limi dunal hukmi. Li'annal hakima ma'murun alla yaqdiya wa huwa ghadban. Lihat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan sama Al-Imam Bukhari di sini, marah hanya dalam dua keadaan saja. Dalam keadaan mau'izah dan ta'lim.
Mau'izah itu memberi nasihat. Kalau taklim itu memberi ilmu. Jadi taklim itu dia ammu minal mau'izah. Dia lebih umum. Nah, dunal hukmi. Siapa Imam Bukhari tidak menjadikan ini sebagai dalil bolehnya marah tatkala menghukumi. Tatkala menghukumi itu tidak boleh sambil marah. Aing bahan deui. Bahan deui. Menghukumi itu tidak boleh sambil marah. Ba'alwi tidak bersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah tertolak dari awalnya. Kenapa? Karena menghukumi sambil marah. Kalaupun dia itu mufti atau qadhi, apalagi kalau ini bukan mufti, bukan qadhi, udah gak usah didengar. Kalaupun ini memang mujtahid dalam hal nasab, kemudian mengatakan Ba'alwi ini tidak sambung sanadnya kepada Rasulullah, jangan menghukumi sambil marah. Harusnya begini saja. Ba'alwi itu tidak tersambung sanadnya kepada Rasulullah. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu harusnya itu. Jangan sambil marah-marah. Li'annal hakima ma'murun alla yaqdiya wa huwa ghadban. Karena yang namanya hakim tidak boleh menghukumi tatkala dia sedang marah. Tidak boleh. Ya, hakim itu ya lagi marah nggak boleh, lagi lapar nggak boleh, lagi kebelet nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kenapa hakim itu gajinya besar-besar. Ya. Dulu gajinya guru-guru di zaman siapa ya? Di zaman khalifah siapa itu? Itu apa catatannya itu ditimbang sama emas. Catatannya itu. Jadi kalau misalkan bikin kitab ya 2 jilid. Nah 2 jilid ini ditimbang berapa? Misalkan 2 kilo. Nah itu dikasih emas 2 kilo. Itu zaman dulu. Makanya orangnya itu cerdas-cerdas. Ya pintar-pintar. Nah, hakim demikian. Hakim pun dia harus dipenuhi. Soalnya ini hakim kalau harus menghukumi orang ya. Terus dia di rumahnya itu gak punya beras. Gak punya makanan, lapar. Ya, saya putuskan kamu udahlah. Kamu balik lagi ya sama suami kamu itu ya. ini nanti dengerin saksi itu udah gak bakalan fokus. Tidak. Setelah menimbang dan seterusnya, setelah meneliti dan seterusnya, saya marah. Gak boleh. Ya, jadi hakim itu harus tenang begitu. Ya. Harus bangun, harus stabil. Nah, makanya kemarin tuh di Surabaya ada pembunuh pacar dibebaskan hukum vonis bebas. Itu kayaknya lagi lapar. Biar gak lama saya hukum vonis bebas. Kayaknya lagi lapar tuh. Biar cepat saya lagi lapar. Putus bebas. Ya. Menyambal gue jadi hakim gitu. Karena mah husnuzon be. Nah, li'anna maqamahu yaqtadi taqallufal inzi'aji li'annahu fi suratil mundir. Nah, mana tadi? Wal farqu annal wa'iza min sya'nihi ayyakuna fi suratil ghadbah. Nah, perbedaannya apa? Orang yang memberi nasihat itu, dia itu memang di dalam keadaan seperti orang yang marah. Jadi dari awalnya, memang orang yang memberi nasihat itu seperti orang yang marah. Kenapa? Karena makomnya takallufal inzi'aj li'annahu fi suratil mundir. Karena dia seperti orang yang apa? Memberi ancaman. Makanya kan harus nasyat. Begitu. Awas. Di lembur kita. Di wilayah kelurahan kita ini ada dugem. Tidak boleh kalian itu melangkahkan kaki barang 1 inci ke situ. Haram hukumnya. Betul apa tidak? Keprok atuh. Oh ya. Memang orang yang kasih mau itu harus gitu. Namanya orang ngasih mau itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatian. Sahabat semua, di wilayah kita ini ada dugem. Mari sama-sama kita jauhi supaya kita tidak termasuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Setuju Bapak-bapak?
Pokoknya gitu atunya. Balik kayu mah teh pan. Heeh. Coba kalau tadi Ustaz Ahmad ya jangan disamain Ustaz sekarang sama Ustaz dulu. Kalau Ustaz dulu itu ngomong itu ada powernya. Ya ada powernya. Itu kalau saya pernah tuh punya ya pasti saudara lah ya. Jauh di Simpang beh ditunakeun. Lah itu ngelihat saya itu jadi santri, dia itu pengen anaknya jadi santri. Saya kan sekolah kan ke Darul Arqam tuh. Nah dia juga pengen nyekolahin anaknya ke Darul Arqam. Tapi pas mau nyekolahin ke Darul Arqam dia bilang dulu sama kiainya. Kata kiainya jangan. Disuruh ke Haur Kuning. Nurut sama kiainya itu. Tuh ada power tuh. Ada power. Kurang teh. Alhamdulillah. Untung bisa TKDA gitu. Untung ke Haur Kuning. Kan jadi palan. Kurang teh gitu. Direkamnya Pak ya. Mau di shortin. Cina kapanggil serangan gitu. Nah, dulu tuh masih ada power. Ya, masih ada power. Makanya kalau ngomong kiai itu sama apa? Sambil marah sama enggak itu beda pas pulang. Tadi betul Ustaz amak-amakan. Gitu. Apalagi kalau dulu itu emang apa ya? Jadi pengayom masyarakat itu benar. Sama masyarakat itu tahu orang-orangnya satu-satunya itu tahu. Masyarakat dulu mah kiai dulu mah ya kalau sekarang mah ya tahu katanya umum begitu, taunya taunya secara umum, nggak tahu satu-satunya. Kalau ajangan dulu itu main ke rumah ke rumah jamaahnya ada tebo garanginang. Enggak itu emang dekat gitu sama RT deket sama RW deket, mau ada acara kumpul gitu dulu mah. Ya mungkin sampai sekarang juga kayak gitu, cuman saya aja enggak meren. Wallahu a'lam. Nah, makanya kalau ngomong itu powernya yang bagus ya. Pas balik ke rumah Ustaz marah. Walaysa dzalika wa kadzal muallimu idza ankara ala man yata'allamu minhu su'a fahmin wa nahwihi. Begitu pula pengajar muallim. Jika apa? Jika dia itu mengingkari alaman yata'allamu minhu dari orang yang belajar darinya su'a fahmin wa nahwihi. Susah paham atau sebaliknya tuh. Jadi kalau kamu itu susah paham, wajar. Guru itu marah itu wajar. Untuk paham. Apuk ya. Layak. Jadi baledogna kamera. Kamera. Aduh, belegung. Ya itulah wajar memang kalau misalkan orang tuh suul fahmi nggak paham dimarahin. Biasanya kalau udah dimarahin itu ada ayat cenghar gitu. Li'annahu qad yakunu ad'a lil qabuli minhu. Karena itu lebih dekat supaya menerima kalau dimarahin itu. Wah coba orang kalau ngaji ngantuk marahin kan nantinya nggak ngaji lagi kan. Lagi sepeda ya nama Bondong aja nama. Walaisa dzalika laziman fi haqqi kulli ahadin bal yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil muta'allimin. Cuman itu enggak wajib juga, ya. Enggak wajib juga. Jadi tergantung situasi orang yang belajar begitu. Ya kalau misalkan dia ngantuk terus sama kita dimarahin besoknya enggak ngaji, ya mending biarin aja. Biarin tidur. Ini orang enggak ngerti-ngerti, ya enggak paham-paham sama kita dimarahin, malah enggak ngaji, ya udah, biarin aja. Ya, hadirnya juga sudah alhamdulillah karena orang itu tatkala dia datang ke majelis taklim, masuk sama keluarnya nggak ada bedanya. Sama keadaannya dia sudah mendapatkan 7 keutamaan. Di antaranya minimal dianggap jadi santri itu. Ini kalau dimarahin udah jauh-jauh datang nggak ngerti-ngerti malah tidur terus dimarahin sama ustadznya teh, apalagi besoknya diumumin ketua masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Uci kamari. Aduh, Masya Allah. Udah biarin aja. Ya, nanti beda-beda dengan keadaan muta'allimin tergantung santrinya. Wa ammal hakimu fahuwa bi khilafi dzalika kama yati fi babi. Adapun hakim beda. Ya halikut biha itu qala Abu Kafulanun fal jawabu ayyuqala awalan laisa hadza min babil hukmi wa ala taqdirihi fayuqalu. Ya sudah, nanti kita masuk bab nomor 29 hadis nomor 90. Terusan tanya.
Apa saya siap? Gak ada ya? Sudah. Kalau gak ada kita istirahat dulu. Wallahu a'lam bishawab.